ala nang jupang gotikina mulat nama permingguata palaretikion horas marita saluhutna hurian itu hatta hami saluhut parhalado ni huriata pasato tawe matu sudihamu selamat apemma dihita saluhutna mingguta sadarion ima minggu apenna paupaton doho topik minggu harajaon na hotro di saleleng ni lelengna alani adorak sobongot hita tu parminggota sadarion martang yang nahoho mahita dengan Taganug martang yang mahita. Amen. Marede maita sia buka de nomor 510 sada ayat sada dohot ayat tolu dia tolu no jongjong mahita. Mari ite goarni debata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi porbadiana tuma palang do tanoon, amen. Marolopolo maho jalan marlasini roha ale borusion, ai idama na Roma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami jala de mata nami, nama dok moleate dohami tuho, sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, napa luho kami sia dosa dot hamatian, upang idohami, sapatiur jala rajai marohanami, mariti te todi perbadiai, asa unang hu rohanami midahamet metan nai, urupi hami, asal mutadahami ibana raja nang roi. Si sobau ni sado jolma nadilia portibion. Amen. Hudul mahamu. Marede maite sebuka de nomor 40 ayat 2.
Tangyo nemo mapati ni debata di minggu apena opa-opaton. Imana tar surat di Yesaya 60 ayat 1 saharo di ayat 3. Hehe maho marsinodang maho aina Roma panodangmu jalahamuloni Jehova besar di atasmu. Aida ma haholomo doma kukupi tanoon jalah golapon akka bangso. Alena besar nema Jehova di atasmu jalah marsinodang hamulona di atasmu. Jadi dapotono ni akka bangso perbegu ma panodangmu. Dot akka raja madapoto sinodang nong besar diho. Atong rak mangidogo kumahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita sebuka de nomor 121 ayat 1 sahroy de ayat 2. Di ayat 2 non jongjong mahita. Tato poti madosa tenago dangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale tuan debata pargogo naso atu dosa anjala amanami. Hujo hami dogo armuna badiai. Alantar gogo tami marningo dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan nahehe sian namate. Nama naik tu bano gijang doho mangodiho kami. Asima roham dihami, sepatok tong mah dihami roha hamula teot tuho. Oto di porbadia pangapuli na marsa roha, pamalum masalu na bernit binahen ni dosa nami. Roma homangyani hami, asa marlas di roha hami magulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, saya unak tulak kami. Setangion mahami, ho ale debata, ama anak do to di porbadia. Amen. Martang yang naho mahita di nganat tabi.
Tabege mahata baga-baga taringo tuasa ni dosa. Sono dohata ni Jehovah. Para siroha jala perdengan bahasa do Jehovah. Lebas tarima jala para siroha godang. Dang di bayat tuita obar tua kadosata. Jalan di balos tuita obar tua kahajahatotta. Songon asini rohani mama midaka anakna. Asini rohani Jehovah dia kana makabiaribana. Hasangapun mari debatan dari gijang. Amin. Hudul mahamu. Marede mai tersebut kade nomor 533 ayat 2. Sabege mahatani debata turput di hari Minggu apen nao paupaton. Imana tersurat di Rom 10 ayat 25 sar 27 marsika soring mahita majaha. Alea sangapon madi debata natuk margogoy kamu. Hobar tu barita nauli nahu baritahon do jamita ni Yesus Kristus. Ima hasimoon naung di paulop dung jolo ditabunihon sian narobi. Ima di papatar nuaing marhite sian surat niaka panurirang mangihuton tona ni debata namanoktongi. Jala di pabotohon tu saluhut bangso asa dioloibe porsea. Di ibana parbisuk mamujungi mahasangapon marhite ite Kristus rodi saleleng nilelengna. Amen. Ido sahatna martua makana tumanyon hata ni debata jalan nopiopsa. Amin. Marade maite sebuka de nomor 534 ayat sada dohot ayat tolu de tolu no jongjong mahita.
ko maha porseo tai songona hita kendong atas porseo di sadok portibion ra mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalang ido hotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tumun si Maria nagabe-gabe sato di porbadia adorak sabubuhan. Ido tuata na tumana bernit di banguman ni silatus na mate terpajal ibana di haupior silang na tua tubono toru dungitanom na mula mangolu di arepa toluhon na manaik tu surgo laut tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tutanoon mangumi halat na mangolu doho na mate. Au porsea di todi porbadia jaladong sada huria na badia huria to panal Kristen akan na badia do dia sandosa do dia taina madok mula mangolu so daging ni halat naung mate do dia nguluan nasora sudah amin hudul mahamu. Tik-tik na masa di huriata di minggon parjolo ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Parhalado do salu ruas di huria pasaton selama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan tu sudah ruas di huria nama ulang tahun periode 10 Desember 2020 sahro di 20 Desember 2020 boy mata bereng di lembar nata tiup. Napa duaon nata remaja napo sebulung. Di hari sadarion Minggu 20 Desember 2020 di Patu Pahuriata do natar remaja napo sebulung. Alani pinangido matu sude remaja do napo sebulung ni huriata asama do ti kegiatan Natali. Kegiatan Natali masuk pukul 10 pitu wita. Napa tuluan Natal sekolah minggu. Di hari Selasa 22 Desember 2020 di Patu Pahuriata do Natal sekolah minggu secara virtual. Mari tayangan streaming di akun YouTube ni Huriata. Natal Parjolo dimulai pukul 10 pitu wita. Papaton Natal keluarga di hari Rabu 23 Desember 2020 di Patu Pahuriata do Natal keluarga nama ringanan di Bagas Taganuk. Alani duksipul minggu tasararion boy madibu acara sian inganan nadong lipit tu masuk gereja. Jala disagion do muse dalam bentuk file lewat WA grup di Huriata. Palimahon malam Natal di hari Kamis 24 Desember 2020 di Patu Pahuriata do ibadah malam Natal marite ibadah virtual nata dohoti di Bagas Taganuk. Napaonopen Natal Parjolo perjamuan kudus di hari Jumat 25 Desember 2020 di Patupa Huriata do ibadah Natal do perjamuan kudus ima ibadah parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus nama ringanan di garejata. Ibadah parjolo tapatupa tulu hali pukul 8:30 wita pukul 10:30 wita doho pukul 10 pitu wita. Napa pituhon Natal paduahon di hari Sabtu 26 Desember 2020 di Patu Pahuriata di ibadah Natal napa duahon nama ringanan di Bagas Taganuk. Acara disagion hari Jumat 25 Desember 2020 duksipul ibadah Natal. Napa waluhon pembelian tanah di samping gereja. Hobar tunok tahatai di minggu na salpu pembelian tanah na di samping gereja saud do di Patupa. Jaladunga tapasahat songon uang muka sebesar 30 juta rupiah. Hobar tu pengukuran tanah na pinatupa di hari Selasa 15 Desember 2020 salpu ukuran tanoi ima 360 meter persegi dengan harga per meter 500.000 rupiah total 124 juta rupiah mau leate mak jala daftar na pasahaton amang boy inang boy mata bereng di lembar nata tiup botima tikting na masa di Huriata. Tahun 5 Maret desia buka de nomor 30 ayat sada sahak rodi ayat 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Selamat Advent. Kita pasti kuat, bukan? Kita masih sehat, kita semua semangat, harus bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi berita Injil untuk Minggu Advent yang keempat ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja untuk umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di Advent yang keempat, Advent yang terakhir, minggu terakhir sebelum kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di pesta Natal. Kita telah menyalakan di sini 4 buah lilin. Yang keempat ini biasanya dengan warna ungu, menyimbolkan perdamaian. Dan sebenarnya saudaraku, selain dari lilin,
Biasanya ada simbol lain untuk Advent yang sering disebut dengan Corona Advent. Bukan coronavirus ya. Tetapi Corona Advent yaitu krans Advent seperti yang ada di bawah lilin ini, lingkaran yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, dan dia terbuat dari daun-daun hijau yang tanda daun hijau itu adalah tanda kekekalan, dan krans Advent ini menyimbolkan bahwa Yesus Kristus yang datang itu adalah Raja abadi, kerajaannya kekal selama-lamanya. Saudaraku, itulah yang akan ditandaskan Nats hari ini bagi kita, bahwa kerajaan Tuhan Yesus itu kekal selama-lamanya. Kita tahu Nats kita hari ini berawal dari keinginan Daud untuk mendirikan sebuah bait bagi nama Tuhan. Alasannya adalah dia sudah mendirikan istana yang luar biasa mewahnya untuk didiaminya, sementara tabut perjanjian Allah yang adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah Israel ternyata itu masih berada di tenda yang sangat sederhana. Dia ajukan itu kepada Nabi Nathan, dan Nabi Nathan sempat mengiyakan rencana itu. Tetapi malam itu juga Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Raja Daud. Itulah nats kita hari ini yang sering disebut perjanjian Allah dengan Daud. Dan perjanjian inilah yang diwujud nyatakan, yang direalisasikan Allah di dalam Tuhan Yesus yang kedatangannya kita sambut pada minggu Advent ini. Dan perjanjian tersebut sudah diwujud nyatakan Tuhan di dalam kita sekarang, yaitu gereja Tuhan. Dan itu masih akan dilanjutkan lagi hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sekarang saudaraku, mari kita ambil beberapa pesan dari nats ini untuk kita gumuli dan untuk kita lakukan. Yang pertama, kita perlu meneladani kesadaran diri Daud di sini. Ketika dia sudah menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan, dia tidak lupa diri. Tetapi dia mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan itulah ucapan syukur yang benar. Untuk itu saudaraku, mari kita merenungkan dalam diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan setelah Tuhan melimpahi kita berkat-berkat yang luar biasa? Apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan setelah kita menerima berkat yang tidak terhitung banyaknya? Pekerjaan Tuhan yang manakah yang sudah kita sokong, yang sudah kita lakukan agar Tuhan semakin dimuliakan? Karena tidak sedikit saudaraku orang yang menjadi sombong, bahkan melupakan Tuhan, bahkan melawan Tuhan setelah dia mengecap kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, nats ini mau mengajak kita, mari ujilah segala rencana kita. Ujilah segala rencana kita dengan kehendak Tuhan. Bila Tuhan menolak rencana Daud untuk mendirikan bait Allah di nats ini, bukanlah karena Tuhan membenci dia, bukan sama sekali, bukan. Tetapi mengapa? Yaitu karena Tuhan punya rencana yang lebih baik, rencana yang lebih sempurna bagi Daud dan bagi keturunannya. Beberapa penafsir mengatakan, Tuhan tidak memberi kesempatan mendirikan bait itu kepada Daud karena Daud berkarakter perang. Padahal Tuhan menginginkan bait itu didirikan oleh orang dan dalam situasi yang penuh kedamaian. Karena itulah Tuhan mengatakan Salomo anak Daud yang akan mendirikannya.
Sementara penafsir yang lain mengatakan mengapa Tuhan menolak Daud? Karena Tuhan ingin Daud sebagai seorang tukang perang, dia masih diperlukan Tuhan untuk memperluas kerajaan Israel. Bila dia fokus untuk mendirikan rumah Tuhan, maka kerajaan Israel hanya tinggal segitu saja. Tetapi yang lain alasannya, kata penafsir adalah, kita tahu Daud adalah penggubah mazmur yang luar biasa. Sehingga Tuhan menginginkan dia lebih banyak lagi, mempersiapkan lebih banyak lagi mazmur-mazmur untuk digunakan setelah bait itu nanti berdiri. Dan berikut, dia adalah seorang ahli manajemen, ahli kepemimpinan. Karena itu Tuhan ingin supaya Daud mempersiapkan orang-orang yang akan bertugas di bait itu nantinya. Dan yang terakhir, karena Tuhan ingin menggunakan pertemanan Daud dengan Raja Hiram dari Tirus, sehingga pertemanan itu membuat Raja Tirus bersedia menyediakan segala yang dibutuhkan, termasuk tukang-tukang untuk membangun bait Allah itu. Sehingga nanti kelak anaknya Salomo hanya tinggal mendirikan saja. Saudaraku, ketika kita ingin memuliakan Tuhan melalui pekerjaan baik, janganlah keinginan itu hanya didorong oleh semangat diri kita sendiri. Jangan. Tetapi mari tanya dulu Tuhan kita. Mari dengarkan dulu apa keinginan Tuhan atas rencana kita itu. Ini ada sebuah cerita. Cerita tentang seorang gadis yang sangat-sangat ingin menjadi penginjil. Dan dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke ladang penginjilan. Tetapi tiba-tiba saudara perempuannya meninggal dunia bersama suaminya karena kecelakaan. Mereka meninggalkan 4 orang anak perempuan. Dan semuanya itu menjadi tanggung jawab si gadis tersebut. Maka dengan demikian pupuslah harapannya menjadi penginjil. Tetapi kemudian saudaraku, si gadis itu merawat dan mendidik 4 anak perempuan saudaranya itu dengan baik. Dan dia arahkan dengan baik supaya mereka menjadi penginjil. Dan pada akhirnya setelah mereka dewasa dan tantenya tadi yang mengasuhnya itu sudah menjadi tua, maka 4 gadis itu menjadi penginjil. Lihatlah, rencana si gadis itu digagalkan oleh Tuhan untuk mensukseskan rencana Tuhan membuat 4 anak gadis saudaranya itu menjadi penginjil. Sama dengan rencana Yusuf dan Maria. Yusuf sudah berencana akan menceraikan Maria dengan diam-diam supaya demi kebaikan mereka bersama. Tetapi Tuhan menggagalkan rencana Yusuf itu karena masih ada rencana Tuhan yang lebih sempurna bagi mereka. Karena itu saudaraku, bila Tuhan sering menggagalkan rencana kita yang menurut kita sangat baik, jangan menjadi kecewa. Ingatlah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang lebih sempurna buat kita. Dengan itu juga Tuhan mengingatkan kita, janganlah lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan. Jangan lakukan hanya karena kita ingin melakukannya, walaupun itu menurut kita dan menurut banyak orang adalah baik. Tetapi yang terbaik adalah sebelum kita melakukan segala sesuatu, mintalah apakah kehendak Tuhan bagi rencana kita. Itu yang kedua. Yang ketiga saudaraku, Tuhan berjanji bahwa yang akan mendirikan bait bagi Allah itu adalah anak Daud. Dan itu
direalisasikan Tuhan melalui Salomo. Memang di ayat 5 hingga ayat 10 Tuhan mengatakan bahwa walaupun seluruh bumi ini pun tidak akan mampu, tanda kutip, menampung Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan berkenan diam. Tuhan berkenan ambil tempat. Tuhan berkenan berada di tengah-tengah umatnya. Karena itulah Tuhan mengizinkan umatnya mendirikan bait baginya hingga hari ini. Itulah bukti bahwa Tuhan kita bukanlah hanya Allah yang transenden saja. Bukanlah Tuhan yang jauh dari kita. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang imanen, yang sangat dekat dengan kita, yang mau berada di tengah-tengah kita. Dan itulah yang kita sambut kedatangannya di Minggu Advent ini, yaitu Tuhan yang bersedia berinkarnasi, yang bersedia mengambil rupa menjadi manusia. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia di Betlehem. Yesus itulah Immanuel. Seperti tema Natal PGI tahun 2020. Yang meyakinkan kita, Immanuel itu meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah ada. Tuhan sudah mengambil tempat dan bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita untuk bersolidaritas dengan kita, untuk menyatu raga dengan kita manusia yang hina, yang penuh dosa ini. Saudaraku, itulah sukacita Natal yang akan kita rayakan beberapa hari lagi, yaitu Allah sudah menjadi Immanuel. Sehingga Allah kita bukan hanya Allah yang hadir di bait kudusnya, bukan. Tetapi Dia sudah menjadi Allah yang hadir di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita adalah bila Allah ada di dekat kita dan bersama-sama dengan kita, apakah masih ada yang kita takutkan? Masih takutkah kita dengan segala hal yang ada di dunia ini? Masih takutkah kita menghadapi COVID-19 ini dengan segala akibat-akibat buruk yang diakibatkannya? Bila kita yakin, saudaraku, dengan imanensi, dengan kehadiran Tuhan di antara kita, maka dengan mantap kita akan menyanyikan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Ahape masa di ngulumon Tuhan majaga hobukwede nomor 200 onom. Asalkan kita mau datang dan membuka hati kita kepada Dia dan mau mengandalkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Parpudimah yang terakhir di ayat 10 hingga ayat 16, Tuhan mengikat janjinya dengan Daud, sehingga perikop ini sering disebut perjanjian Tuhan dengan Daud. Tuhan mengatakan melalui Nathan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi Daud, ayat 11b. Dan yang terutama Tuhan mengatakan melalui Nathan di ayat 13b, Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan Tuhan melanjutkan janjinya lagi dengan berkata di ayat 14a, Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Di ayat 15 dikatakan kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Dan puncaknya adalah di ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Apa artinya itu, saudaraku? Daud ingin mendirikan bait. Ini bait dalam arti bangunan gedong.
Tetapi justru Tuhan mau memberikan, mendirikan, membangun bagi dia bait dalam arti keluarga. Keluarga bagi Daud, yaitu sebuah dinasti kerajaan Yehuda yang akan diduduki oleh keturunan Daud turun-temurun. Saudaraku, janji ini bermakna ganda. Pertama, janji ini mengarah pada keturunan alamiah Daud dan dinasti kerajaan duniawinya, yaitu kemudian menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, Manang Yahudi. Tetapi yang kedua mengarah kepada Mesias dan kerajaan yang kekal. Israel adalah gambaran atau tipos untuk kerajaan kekal itu. Nabi Yesaya bahkan di Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 semakin menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan Mesias yang akan datang itu akan disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang kerajaannya tidak berkesudahan. Dan juga kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 20. Di Kisah Rasul 3 ayat 20, Rasul Petrus di hadapan mahkamah Yahudi langsung mengatakan bahwa yang disebutkan dalam nats ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah mati tetapi telah bangkit kembali. Saudaraku, itulah sukacita kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Mengapa? Karena dia adalah Raja kekal. Kekuasaannya tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun. Justru dialah yang mengalahkan kuasa yang paling kuat, yaitu kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa kematian. Dan dengan kebangkitannya dari kematian, Yesus mendirikan kerajaannya di bumi ini, yaitu gerejanya, kumpulan orang-orang percaya. Itulah kita ini. Saudaraku, itulah jaminan bagi kita. Kuasa manapun yang begitu nampaknya begitu kuat, dan kuasa-kuasa mereka sering berwajah garang, sering menampilkan keganasan dan kekerasan. Kuasa-kuasa mereka ingin merobohkan kerajaan Tuhan Yesus dan menghapus nama Tuhan Yesus dari muka bumi ini, seperti yang barusan terjadi, pembunuhan orang-orang Kristen dan pembakaran gereja di Sigi, Palopo, Sulawesi. Ingatlah saudaraku, mereka tidak akan pernah berhasil. Mereka tidak akan pernah berhasil. Ingat, sejarah telah membuktikan itu. Karena itu jangan pernah takut, tetapi marilah turutlah dalam arak-arakan Tuhan Yesus. Turutlah dalam barisan Tuhan Yesus untuk menyebarkan kerajaannya, karena tidak ada nama siapapun di dunia ini yang dapat menandingi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, terutama anak-anak muda, banggalah akan nama Yesus. Jangan pernah malu menyebut nama itu. Jangan pernah malu terlibat dengan nama Yesus itu. Walaupun mungkin karena nama itu kita akan dikucilkan, akan didiskriminasi, tidak diberi jabatan, dan lain-lain. Tetapi nama Yesus itulah nama yang sangat membanggakan kita, karena dia adalah Raja yang kekal. Selamat Advent, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menghantar kami ke minggu Advent yang keempat ini. Bantu kami ya Tuhan, agar hati dan hidup kami benar-benar telah siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Bukan hanya kedatangan-Mu menjadi manusia melalui perayaan Natal dan pesta-pesta, tetapi terutama kami siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali, mendatangkan, menghadirkan kerajaan-Mu yang kekal itu. Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu,
baik di keluarga, di pekerjaan, di usaha, juga di sekolah, di studinya masing-masing. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, terutama mereka yang terinfeksi virus corona. Hiburkanlah umat-Mu yang sedang berduka. Engkaulah Tuhan yang tahu akan pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan kami di bidang keluarga kami, di ekonomi kami, di usaha kami, di karir kami. Tuhan, bantulah kami. Yakinkan kami bahwa semuanya akan Tuhan ubahkan menjadi kebaikan bagi kami. Kami memohon, berikanlah jodoh bagi anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk menikah. Dan lahirkanlah anak yang sehat bagi keluarga yang sudah lama merindukannya. Dan berikanlah pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan HKBP yang baru terpilih. Berikanlah mereka hikmat-Mu dalam memimpin HKBP. Berkatilah seluruh usaha-usaha penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini, agar semakin banyak jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuatkan iman gereja-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Biarlah iman mereka tetap dikuatkan. Berkatilah pemerintah kami agar berhasil memulihkan kesejahteraan bangsa ini. Berkatilah usaha vaksinasi, lancarkanlah ya Tuhan, agar kehidupan kami segera bisa normal kembali. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 570 ayat 1 dohot ayat 2 hut tapasahak ma beleata. Tapasahak mapiliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomon ni roham di Banua Tongawon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhani. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama ho. Di sodangko Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amen. Shalom, selamat Advent ma dihita saluhuna. Dihita saluhuna tarlumobima didamang dainang dohot ianakon nami remaja na posobulung dohot sikola minggu. Saya tuhatama nama dongane hita tarlumobima dina menyambut hari parningotan hari hatutubuni tuhata Yesus Kristus. Selamat menyambut Natal, tuhatama nama masu-masu hita. Horas.